Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih telah menyempatkan untuk menyimak video pembelajaran dari kelompok kami dengan judul Akuntansi Penghimpunan Data dengan dosen pengampu Bapak Arifah Kurniawan, SE MSA pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Tia Oktaviana Sari, Andro Alvino Dian Okta, Abel Dwi Tami, dan Aprilia Dina Asanti. Akuntansi syariah bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keadilan, amanah, dan keberkahan. Apa saja sih materi yang akan dibahas? Yuk langsung kita mulai. Pengertian tabungan menurut prinsip syariah. Tabungan syariah adalah simpanan yang dikelola dengan prinsip keadilan dan transparansi, di mana keuntungan yang telah diperoleh dari penggunaan dana tabungan akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, tanpa adanya bunga yang tetap. Tabungan ini juga harus bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam agar sesuai dengan syariat seperti larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau penipuan. Kemudian terdapat akuntansi tabungan mudharabah. Akuntansi tabungan mudharabah adalah pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan produk tabungan berdasarkan prinsip mudharabah dalam perbankan syariah. Mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik dana atau syahibul mal dan pengelola dana atau mudorin, di mana keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali akibat dari kelalaian pengelola. Pada akuntansi tabungan mudharabah terdapat beberapa prinsip. Prinsip akuntansi tabungan mudharabah di antara lain, yang pertama adalah pencatatan dana nasabah atau syahibul mal, yaitu dana yang disimpan oleh nasabah akan dicatat sebagai kewajiban bank atau disebut dengan liabilitas. Yang kedua, ada pencatatan keuntungan atau profit sharing, yaitu keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana tabungan akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang ketiga, tidak ada riba atau bunga, yaitu tidak ada pencatatan bunga tetap, melainkan pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha. Akuntansi tabungan wadiah. Akuntansi tabungan wadiah adalah tabungan yang mencatat penerimaan, penarikan, dan pemeliharaan dana titipan nasabah di bank syariah, di mana bank bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut dan boleh memanfaatkannya untuk kemudian memberikan bonus secara sukarela kepada nasabah. Jenis akad dan prinsip tabungan wadiah. Jenis akad wadiah yaitu ada dua, wadiah yad al-manah dan wadiah yad al-damanah. Yang pertama, wadiah yad al-manah yaitu bank menerima titipan dana tanpa berhak memanfaatkannya. Yang kedua, wadiah yad al-damanah yaitu bank menerima titipan dana, bertanggung jawab penuh atas penggunaannya, dan memiliki hak untuk memanfaatkannya dana tersebut. Prinsip tabungan wadiah. Prinsip tabungan wadiah yaitu ada tiga, titipan, amanah, dan tidak ada imbalan wajib. Yang pertama, titipan, yaitu dana yang dititipkan harus dijaga dan dikembalikan kapanpun nasabah menginginkannya. Yang kedua, amanah, yaitu bank menjadi pihak yang dipercayai untuk menjaga dana nasabah. Yang ketiga, tidak ada imbalan wajib, yaitu bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan wajib kepada nasabah atas dana titipan tersebut, namun dapat memberikan bonus secara sukarela. Pengertian giro atau prinsip syariah. Giro dalam prinsip syariah adalah
Produk perbankan syariah berupa simpanan dana yang dapat ditarik setiap saat menggunakan beli giro, cek, atau sarana perintah pembayaran lainnya, dan tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan menggunakan akad sesuai syariah seperti akad wadiah atau titipan dan akad mudharabah atau bagi hasil. Tujuan utamanya adalah untuk memperlancar transaksi non-tunai bagi nasabah, baik individu maupun badan usaha, dan tidak untuk mendapatkan imbalan bunga. Akuntansi Giro Wadiah. Akuntansi Giro Wadiah adalah pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang berkaitan dengan produk Giro Wadiah di bank syariah. Giro Wadiah adalah salah satu produk simpanan di bank syariah yang menggunakan prinsip wadiah, yaitu titipan atau penitipan dana dari nasabah kepada bank tanpa imbalan bagi hasil, dan bank bertanggung jawab menjaga dana tersebut. Prinsip akuntansi Giro Wadiah. Yang pertama, dana nasabah sebagai titipan wadiah. Dana yang disimpan oleh nasabah pada rekening Giro Wadiah dianggap sebagai titipan yang harus dijaga oleh bank. Yang kedua, tidak ada bagi hasil karena prinsip wadiah adalah titipan, maka bank tidak memberikan bagi hasil atau bunga kepada nasabah. Namun, bank dapat memberikan hadiah hibah secara sukarela tanpa ada kewajiban. Yang ketiga, pengakuan dana dan giro wadiah dicatat sebagai kewajiban liabilitas bank kepada nasabah. Akuntansi Giro Mudharabah. Giro Mudharabah adalah rekening simpanan yang ditempatkan nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad mudharabah mutiaka, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana, sahibul mal, dan pengelola dana mudharib tanpa batasan penggunaan tertentu. Namun, giro umumnya menggunakan akad wadiah karena dana bisa diambil kapan saja. Sementara, mudharabah biasanya untuk tabungan dan deposit. Tapi jika digunakan giro mudharabah bisa diatur khusus, biasanya dengan ketentuan penarikan tertentu dan adanya nisbah bagi hasil. Pengertian deposit prinsip syariah. Deposit prinsip syariah adalah simpanan atau penempatan dana yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks perbankan syariah, deposit ini tidak menggunakan sistem bunga riba yang dilarang dalam Islam, melainkan menggunakan prinsip-prinsip seperti mudharabah, wadiah, atau musyawarah. Akuntansi deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan nasabah pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai akad dan dikelola oleh bank dalam kegiatan usaha yang halal. Imbal hasil berupa nisbah bagi hasil, bukan bunga tetap. Penyajian dan pengungkapan transaksi penghimpunan dana. Penyajian transaksi penghimpunan dana yang pertama, pencatatan berdasarkan akad. A. Akad wadiah atau titipan. Dana titipan nasabah yang tidak boleh dimanfaatkan oleh bank dan dapat diambil kapan saja. B. Akad mudharabah atau bagi hasil. Dana yang diinvestasikan oleh pihak bank dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan pemilik dana. Yang kedua, akun yang digunakan. A. Giro, simpanan pihak ketiga yang penarikannya bisa setiap saat dengan cek, biliet giro, atau sarana pembayaran lain. B. Tabungan, simpanan pihak ketiga yang penarikannya bisa sewaktu-waktu tanpa batasan waktu tertentu. C. Deposito, simpanan berjangka yang menarikannya sesuai jangka waktu tertentu dan diserahkan menggunakan biliet deposito atau sertifikat deposito.
Pengungkapan transaksi penghimpunan dana. Yang pertama, isi kesepakatan utama. Rincian informasi mengenai kesepakatan akad yang mendasari penghimpunan dana. Yang kedua, rincian dana yang diterima. Penjelasan mengenai dana yang dihimpun berdasarkan jenis akad, jenis dana, pemilik dana, jenis mata uang, serta rincian dana yang disalurkan. Contoh kasus akuntansi penghimpunan dana. Pak Hasan adalah seorang pedagang sayur di pasar. Ia ingin menyimpan sebagian keuntungannya di bank syariah agar aman dan bisa dikelola secara halal pada awal bulan Januari. Pak Hasan menyetor uang sebesar 5 juta ke bank syariah dengan akad mudharabah. Bank syariah kemudian menggunakan dana tersebut bersama dana nasabah lain untuk membiayai usaha perdagangan beras dan kebutuhan pokok. Setelah 1 bulan, usaha tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 500.000. Sesuai kesepakatan di awal, keuntungan dibagi langsung dengan nominal. Bagian Pak Hasan sebesar 300.000 dan bagian Bank Syariah sebesar 200.000. Pada akhir bulan Januari, Bank Syariah membayarkan keuntungan 300.000 ke Pak Hasan, sedangkan pokok tabungan sebesar 5 juta tetap tercatat sebagai simpanan mudharabah milik Pak Hasan di bank.